Oke, halo teman-teman, saya Hugo lagi, kembali lagi di channel Filsobat. Kali ini kita kedatangan tamu banyak nih, ada 4 orang. Ada Agam di sini. Hai. Ada Farid. Halo. Ada Alvin. Halo internet. Ada juga Lintang. Nah teman-teman ini kita dari berbagai latar belakang ya. Kalau saya sendiri, teman-teman udah tahu saya dari PM Jakarta. Di sini juga ada teman-teman kita yang aktif di PM juga aktif, di Filsobat. Dan di dunia masing-masing juga mereka aktif. Contohnya di aktivisme dan dunia hiburan. Oke, bisa dan hiburan. Ada hiburan nggak nih? Nggak ada ya. Oke, dunia aktivisme dan dunia malam ya. Oke, kita kali ini bakal bahas isu yang update. Kita nggak akan bahas Das Kapital, boring tuh lah. Ya, kita bahas Das Kapital lagi. Bahas corona aja teman-teman. Teman-teman pasti udah tahu nih kan corona kayak gimana kan. Di Jakarta tuh yang tadinya diceng-cengin, tatonya ngecengin kita ya kan. Nah itu ngeri banget coy. Makanya kita bakal hari ini kedatangan tamu yang bakal bisa jelasin kita nih. Hari ini kita kan banyak dari teman-teman kita yang kerja di rumah ya. Saya sendiri ya kebetulan dapat privilege untuk kerja di rumah nih, work from home, meskipun di rumah juga nggak kerja, tidur saya. Oke. Di sini ada teman-teman yang bisa mewakili suara kawan-kawan kita yang sama warga Jakarta yang nggak punya privilege kayak kita teman-teman, yang harus masuk kantor meskipun corona di mana-mana, harus bekerja di sektor-sektor informal yang kebersihan tidak terjamin ya, keamanan tidak terjamin gitu kan teman-teman. Nah, kira-kira gimana sih mereka menghadapi itu? Strateginya gimana dan kira-kira apa gitu yang bisa dilakukan oleh mereka kalau kita juga gitu? Ini kita langsung tanya aja ke pertama-tama kita bakal tanya ke Agam nih. Guys, Agam, gue pengen nanya nih Gam. Ini kalau di Jakarta nih, kan beragam banget kan pekerjaan-pekerjaan ini. Menurut gue yang paling rentan tuh pekerjaan apa nih? Informal. Kalau informasi paling rentan ya ojol ya. Ojol ya. Karena dia sering berhubungan dengan banyak orang gitu. Mobilitasnya juga tinggi. Makanya mereka yang paling rentan. Mungkin kalau kayak kuli-kuli bangunan ya nggak seberapa. Terus juga ini apa namanya pekerja apa tuh? Dagang mungkin lebih rentan juga kan, karena ya, dia berhubungan dengan orang yang berbeda-beda. Oke. Tapi emang gue lebih prefer ke ojol sih, karena ya dia itu mobilitasnya sangat tinggi. Oke. Kalau dari Farid sendiri gimana? Yang lu ngeliatnya yang pekerja informal yang paling rentan banget itu satu ya ojol pasti sih, karena ya dia ketemu banyak orang kan. Terus sama ekspedisi sih, kurir. Kurir ya. Itu juga menurut gua apa ya, rentan banget karena ketemu banyak orang. Oke, teman-teman harus diketahui dulu ya, Agam dan Farid ini beberapa minggu terakhir ini aktif di dapur umum, betul nggak kan? Ya. Dapur umum ya. Jadi mereka itu mengkoordinir bantuan makan, kebutuhan dasar yang ya siapa sih yang nggak bisa kita pemakan gitu teman-teman. Jadi Agam dan Farid dan teman-temannya ini dari perpustakaan jalanan Taman Suropati ya. Taman Suropati ini aktif di membagi-bagikan makanan bersama ya, makan bareng gitu. Jadi mereka udah tahu banget lah gimana kondisi di jalanan. Teman-teman yang masih bisa yang kerja di jalanan tuh kayak gimana, itu ada di infonya di Dagong sama Farid. Nah sekarang kita mau tanya lagi nih, kalau kita juga ada 2 tamu kita yang aktif di dunia perkantoran teman-teman, di pekerja pekerja juga tapi yang WFH ya kemarin. Iya Pada sih, kena WFH ya, pasti bisa kerja di rumah ya. Iya. Ini gimana nih teman-teman, kalau kerja yang di kantor ini yang kira-kira rentan tuh pekerja apa sih? Apakah kayak saya tukang fotokopi gitu rentan atau gimana, tukang bikin kopi atau gimana kalau di kantoran? Kalau kantor gue, karena kantor gue bergerak di bidang retail, walaupun udah ngerambah ke dunia e-commerce tapi masih ada retail offline-nya, tentu bagian sales sih yang gue nggak tahu sih sekarang sales tuh masih tokonya tuh masih buka apa enggak, jadinya sales masih tetap kerja apa enggak. Tapi ya memang karena sales berhadapan dengan banyak orang gitu, karena itu mereka paling rentan sih di antara semuanya. Dan ada beberapa bagian di kantor gue tuh yang masih kerja, kalau nggak salah tuh bagian customer service, karena mereka emang nggak bisa kerja di rumah karena mereka harus menggunakan akses server kantor gitu buat menghubungi biar bisa berhubungan dengan customer gitu. Nah itu sih kalau dari sama ini sama
janitor gitu sih. Janitor ya, yang kerja kebersihan ya. Heeh. Kalau kantornya Alvin sendiri gimana tuh? Ya kalau dari gue sih karena gue di berhubungan dengannya dunia listrik ya, kita pasti tuh yang paling rentan itu pasti dari satpam sama pembersih janitor, karena mereka itu kan dipasok oleh outsourcing. Lalu juga ini maksudnya gimana nih yang rentan apanya? Yang rentan terkena corona tuh kira-kira teman-teman yang kerja di bagian mana nih? Itu selain itu juga di bagian bagian maintenance listrik tuh ya, itu pasti Lapangan itu ya? mereka ke lapangan, ke tempat-tempat gardu induk untuk untuk ya gitulah, untuk mengurusin urusan maintenance kelistrikan itu pasti kena. Dan juga mereka yang ini bang di bagian filantropi kayak CSR gitu, itu pasti kan mereka kan ikut bagi-bagiin sembako, pasti kan ada program dari itu untuk bikin sembako atau apa, pasti juga mereka rentan. Itu doang sih kalau dari saya bang. Jadi kita bisa lihat nih teman-teman ya, kalau dari dua jenis pekerjaan yang tadi bisa yang di lapangan dan yang kerja di kantoran pun dua-duanya rentan gitu. Jadi sebenarnya corona ini bukan masalah bercandaan, ini serius ya teman-teman. Serius ya. Kita apalagi lihat dampaknya ke ekonomi. Apalagi teman-teman yang tadi saya bilang yang nggak bisa kerja di rumah ya, yang nggak bisa kerja di rumah tuh benar-benar terdampak. Ini saya dapat informasi dari teman-teman yang masih di lapangan. Lalu kalau saya mau tanya sih wakil aja ya, kalau dari teman-teman di kantoran nih, itu dapat info dari maksudnya info tentang corona itu dari mana sih? Kalau gua dapat info Banyakan itu ya, mayoritas itu dari medsos sih bang. Medsos ya. Instagram, Twitter itu pasti itu banget. Oke. Dan tapi kalau untuk yang generasi di atas kita biasanya sih dari Facebook atau enggak Grup grup WhatsApp. Oke. Tapi kalau sekarang kalau yang di kantor kan dari Instagram gitu-gitu ya. Kalau teman-teman yang di lapangan tuh gimana Gam? Yang teman-teman yang di informal misalnya dari teman-teman pemulung atau yang tunawisma itu gimana dapat informasi tentang corona? Kalau dari tunawisma itu sendiri mungkin dari flyer-flyer yang dibuat oleh pemerintah setempat ya, kayak semacam spanduk atau apa gitu. Terus juga setiap institusi tuh pasti ada Ada ya posisi ya. tulisan tentang corona itu spanduk. Terus tapi respon media gimana tuh Gam? Ya mereka kayak gimana ya, kayak bodo amat gitu. Gimana amat? Bodo Ya? amatnya tuh gue mikirin perut aja belum beres. Apalagi gue beli langkah-langkah pencegahan kayak beli masker, hand sanitizer, segala macam. Ya, mereka lebih pentingin perutnya aja dibanding beli kebutuhan sekundernya. Berarti soal perut yang nomor satu Iya, ya. Kayak spanduk suruh antri di loket aja jadinya. Di loket gitu ya. Iya. Yang ada gambar, biasa ada gambar bebek ngantri gitu. Iya. Bebeknya sih ngantri gitu ya. Iya, kayak gitu. Oke. Ya, semacam spanduk kita jadinya ngapain nih? Jadi nggak peduli karena terpaksa harus kerja gitu ya. Iya. Oke, berarti kan mereka tetap meskipun corona mewabah tetap masuk lagi, maksudnya tetap bekerja gitu terus-terusan ya. Nggak menghiraukan apa gimana sih itu sebenarnya Gam? Sebenarnya gue juga punya temen ya ojol ya. Ojol itu gimana tuh? Gam? Gue tanya kan, biasanya dia pendapatan dia sehari itu 200.000 sebelum ada pandemi ini. Terus gue tanya, lu kalau narik lagi masa kayak gini berapa sih pendapatan? Paling 20.000, 30.000. Nawarin lah satu deh. Iya, belum 20.000. Belum bensin, rokok, kopi, Aduh, iya bener makan. juga. Berat Itu- banget ini. Jadi kayak keluar dia dia maksain ojek juga malah jadi kayak malah buang duit bukan dapat duit. Masalah juga sih Gam. Masalah. Heeh. Balik lagi ada juga kan mungkin yang punya keluarga, mungkin kan ya maksudnya belum punya keluarga kan, dia hidupin dirinya dia sendiri lah. Ya gue juga nggak tahu dah kalau yang punya keluarga mungkin dia sampai narik sampai 24 jam mungkin, aduh kita juga nggak tahu kan. Bener. Parah banget itu pasti kan. Iya. Lebih rentan kena virus lagi kan gitu kan gitu. Tapi ya gimana ya kalau enggak dapur nggak ngebul. Iya kan? kita bukan yang nggak mau Iya betul. kerja di rumah tapi nggak bisa. Nggak bisa kerja di rumah, masa motor harus jalan sendiri gitu kan ya. Dulu narik jalan situ deh motor ya. Narik mobil orang nggak bisa gitu kan ya. Nah sekolah yang di kantoran ya,
ini info apa nih nanggepinnya gimana orang-orang kantoran yang pekerja atau di pabrik itu, buruh kita yang masih kerja di kantor di pabrik itu nanggepinnya gimana sih isu corona ini? Apa langsung berhenti kerja gitu atau masih tetap kerja juga masuk? Gimana? Apa dipaksa masuk gitu? Kalau dari gue punya teman yang kerja di kantoran, kantornya tuh ya gue nggak tahu sih di bidang apa, tapi kantornya masih banyak teman-teman kantornya tuh nggak peduli dengan isu ini, padahal orang kantoran gitu. Dan bahkan kalau yang gue obrol sama dia gitu, kerjaan dia sebenarnya masih bisa dikerjain secara mobile gitu, tapi dari pihak atasannya tuh masih belum mau gitu untuk WFH gitu. Padahal ya itu kapabilitas pekerjaan untuk dengan metode WFH itu bisa benar ya? Kenapa masih masuk gitu ya? Nah itu masih ada beberapa perusahaan Ya. yang masih Karena gue suka heran perusahaan gitu ya. Kalau gue sih biasanya dari ini ada temen gue kerja di kantor konsultan keuangan lah, gitu. Nah dia itu sebenarnya WFH, tapi kebijakannya itu unik gitu menurut gue. WFH-nya itu berdasarkan waktu WFH kantor yang dia urus itu. Jadi kantor klien WFH dia ikut WFH, tapi kalau kantor dia klien ini nggak WFH dia harus WFH. Jadi masing-masing orang itu kedapatan jadwal WFH-nya itu tuh kadang berbeda-beda gitu. Kayak gitu sih, tergantung dari kantor yang dia jadi klien ini. Oke. Jadi sesuai kan. Jadi mereka tuh apa ya? Tergantung dengan kondisi kantor juga kadang-kadang ya. Iya. Nah, sekarang ini kan kita kan udah lihat akhirnya pemerintah mengambil langkah gitu. Meskipun langkahnya ragu-ragu dan bingung ya. Itu salah satunya tuh yang paling umum tuh ada pilihan antara wacana tentang lockdown dan physical distancing, sama apalagi lainnya tuh apa yang teman-teman tahu misalnya karantina wilayah sama social distancing darurat sipil gitu. Nah itu kita makin bingung lagi teman-teman. Ini gimana nih sebenarnya yang pemerintah tuh ambil apa, kita pasti bingung sekarang ya. Nah itu gimana sih kalau menanggapi hal itu teman-teman? Silakan yang mau ngasih masukan boleh. Menanggapi hal itu Farem gimana? Menanggapi kebingungan dari, kita tahu ya pemerintah ini lagi ambil langkah yang kira-kira yang masih agak bingung-bingung. Terus di satu sisi pemerintah pusat bingung, ada aksi dari pemerintah daerah malah juga dilarang-larang mau gerak gitu misalnya gitu ya. di ACC Di ACC ibaratnya. Jadi bahasa kita masih gimana nih? Ikutin informasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau kita gerak sendiri aja gitu. Nah itu gimana? Itu sih, gue ngeliatnya sih jadi bingung sih ya, masyarakat Jadi jadi bingung bingung banget nih ya. ya, ada dua informasi yang berbeda gitu. Yang mungkin malah melahirkan kayak inisiatif gitu. Iya, kayak contohnya banyak di warga sekitar gitu mulai lockdown daerahnya sendiri gitu kan. Iya, mandiri lah gitu. Iya, jadi akhirnya inisiatif sendiri karena mereka bingung, nggak ada patokan apa nih yang harus diambil gitu, langkah apa gitu. Warga perumahan biasanya gitu ya, ambil inisiatif sendiri ya. Nah kalau teman-teman informal gimana Gem? Yang di jalan-jalan itu tuh gimana? Mereka tuh ngambil gimana sih? Apakah mereka ya aja lah ya, percaya biasa kita apa gimana? Jujur aja ya, terutama dari di daerah gua emang masih kayak bodo amat gitu, bodo amat ya. Nggak terlalu ngebatasin gitu siapa orang yang masuk. Mungkin yang dibatasin tuh kayak dan juga langkah pencegahan yang dilakukan itu di daerah gua nyemprot desinfektan masjid gitu. Maka itu disemprotin lah dibersihin ya. Oh jadi pilihannya mungkin kalau teman-teman yang di sektor informal tuh lebih maksud teman-teman lapangan tuh gitu ya, lebih ke balik ke komunitasnya, RW-nya, mengkoordinir terus musyawarah beresin jaga kebersihan gitu-gitu ya. Nah kalau di kantoran teman-teman gimana? Kalau kantoran sih sebenarnya itu dari Menanggapi kebijakan nih, ini pilihannya mereka tuh. Kalau kantor gue pribadi sih udah dari Maret minggu kedua ya, pokoknya tanggal 15 atau 16 itu udah ngeluarin kebijakan bahwa ini nih beberapa divisi yang memungkinkan untuk kerja di rumah. Sedangkan kalau yang mesti ya untuk beberapa kerja di rumah separuh, nanti kerja di kantor separuh gitu. Jadinya ada tiga metode, kerja di rumah full, terus yang separuh sama yang enggak. Enggak sama sekali. Ada juga tuh. Ada. Mungkin kayak yang tadi gue bilang tuh kayak customer service gitu. Karena mereka mau nggak mau harus pakai
fasilitas kantor untuk tetap bisa kerja, kalau di rumah nggak bisa gitu. Itu sih. Kalau lu gimana, Vin? Kalau gue kalau di kantoran ya banyak sih, gue setuju sama Bang Lintang sih, banyak yang udah mulai, gue di kantor gue udah mulai WFH itu dari 18 Maret setelah ada kabar Menteri Perhubungan kena corona, kalau nggak salah itu udah mulai nerapin WFH. Dan walaupun WFH-nya itu bukan full semuanya WFH, tapi ada yang sebagian jadi dalam 1 minggu itu masing-masing divisi itu ada yang 1 orang masuk, 1 orang WFH gitu ada yang gitu, bagian WFO, bagian WFH, iya sip-sipan gitu. Oke, berarti strateginya beda-beda nih ya. Mungkin kalau gue tanya dari masing-masing nih, gue lihat nih dari kalau Karin sama Agam kan lebih fokus ke teman-teman yang kerja di rumah kan, teman-teman yang kerjanya di lapangan yang nggak bisa kerja di kantor gitu kan, nggak bisa kerja di rumah juga gitu. Sedangkan Lintang sama Alvin ini punya punya teman-teman yang mungkin banyak kan bisa dapat privilege untuk kerja di rumah gitu kan. Ini gue mau nanya nih, pasti kalian kan beda banget nih dalam cara memilih pilihan tempat untuk mengatasi corona nih, teman-teman. Nah, kalau gue mau nanya nih, kita bagi 2 teman-teman ya, ini di tengah-tengah nih ya, antara gengnya Alvin sama gengnya Agam sama Faren, Alvin sama Lintang. Gue tanya dulu ke Agam sama Faren nih, menurut lo nih, kira-kira strategi apa, maksudnya langkah apa yang kira-kira bisa kita bikin untuk mengatasi wabah corona? Simpel itu aja dah. Jawabannya kan nggak simpel pasti, gue tahu nih. Menurut lo berdua gimana nih? Yang bisa Lu Gam. kalau dari analisa gembel gue ya, emang sebenarnya langkah terbaik itu lockdown. Cuma apakah pemerintah siap menanggung biaya hidup warganya gitu? Cuma kan yang kita tahu gitu dari situasi terkini, pemerintah pengen nerapin darurat sipil, dan itu menurut gua ada kesalahan gitu dalam menerapkan kebijakan itu. Yang pertama, kita tidak sedang mengalami krisis moneter maupun politik, tapi kan kita lagi krisis kesehatan. Bedanya apa sih karantina sama darurat sipil? Lu kalau darurat sipil, lu di rumah nggak dikasih makan, tapi kalau karantina, lu di rumah tapi dikasih makan. Itu bedanya kan? Iya. Itu yang jadi menurut gua kayak pemerintah tuh kayak cuci tangan gitu. Lu nggak mau ngeluarin duit kan, tapi lu pengen warganya tentram gitu, nggak ada yang keluar nggak segala macam. Bahkan peneliti UI ya jurusan matematika tuh para alumninya bilang itu Jakarta cuma ngebutuhin 4 triliun untuk wilayah Jakarta buat terapin lockdown, buat menuhin kebutuhan. Itu udah semua kebutuhan tuh ya? Iya. 4 triliun tuh. 4 triliun. Tapi kan yang sangat disayangkan adalah pemerintah kita tuh terlalu pelit gitu terhadap warga negaranya. Apalagi tahun 2018 pernah gue baca berita pemerintah mensubsidi 7 triliun terhadap pengusaha sawit. Kan menurut gua 7 triliun. iya. Ada 4 tadi ya? Hah? Untuk warga Jakarta 4 triliun. 4 triliun. 7 triliun ini ya. Jadi gede berarti ya? Oh my god, oke. Jadi kayak gimana ya? Dan gue bisa pengen nambahin, sebenarnya ada undang-undang juga kan, karantina wilayah itu dibuatnya udah jauh-jauh hari 2018 kan, tentang Dan karantina kesehatan. karantina kesehatan. Dan itu sebenarnya bisa digunakan untuk konteks ini juga sebenarnya kan. Iya. Kalau kita melihat konteks kan cuma pemerintah itu kayak gimana ya? Jauh gitu. Apa yang kita harapkan, dia terlalu kebijakannya tuh unbelievable banget. Lu kan Logikanya beda ya cara pikirnya ya? iya, cara pikirnya beda banget gitu sama negara-negara lain ya. Pokoknya gitu aja sih dari gue. Itu paling dari agama ya? Oke, jadi cara pikirnya tuh emang agak unik gitu ya? Iya. Unik teman-teman. Unik tanda kutip ya? Oke, langsung ke Farin gimana? Ke Farin, menurut lu gimana? Ren? Solusi terbaik emang sih lockdown. Lockdown. Yang batasi apa sih pertemuan lah ya kan gitu. Nah iya, balik lagi tanggung jawab pemerintah ketika lockdown itu apa? Gue pengen nanya itu. Maksudnya ya kita emang itu satu masalah terselesaikan gitu, corona nggak tersebar, tapi ini bisa memicu hal-hal lain gitu. Masalah Contoh lain. kayak pekerja harian gitu. Kan mereka nggak dapat makan gitu. Gak lu kemudian kayak timbul lah apa-apa aja kayak penjarahan gitu. Kita nggak tahu ya kan. Akhirnya saling ya masyarakat bentrok gitu. Terus sama satu lagi gue pengen tambahin sih edukasi masyarakat sih tentang corona Edukasi. itu sendiri. Jadi kayak juga tuh benar. gue ngalamin banget kayak gini. Ada satu orang misalnya gitu, digosipin corona nih, Oh iya. ya kan? Ada
akhirnya dia yang iya terasa diskriminasi di masyarakat. Harusnya dia mau disembuhin nih, karena masyarakat itu kayak ngasih sanksi sosial terhadap orang itu, jadi mereka takut gitu bersuara bahwa gue sakit gitu. Jadi akhirnya iya benar juga sih. akhirnya nggak bakal muncul perbaikan, malah ya orang itu bakal nggak mau ngaku dia corona kan. Stigmatisasi ya teman-teman. Iya. Ya setelah stigma HIV gitu, sekarang stigma Stigma corona gitu. Aduh. Ya. Karena berpengaruhnya bukan ke keseharian mereka gitu. Ketika dia, oh ini corona nih, jadi pembahasan dong. Akhirnya orang itu kayak gimana, diasingin banget sih semakin di masyarakat kayak gitu dong. Sedih banget ya anjir. Jadi orangnya nggak berani ngakuin bahwa Jujur. gue ada timbul gejala gitu, takut karena takut Iya. sanksi sosialnya itu. Padahal secara moral ya nggak mungkin. Kalau HIV gitu, kalau misalkan ngomong masalah norma dan moral ya, apalagi norma agama gitu ya, mungkin oke lah kalau misalkan menurut norma agama salah gitu. Kalau misalkan corona gitu, secara norma dan secara moral gitu apa gitu, kita nggak ngapa-ngapain, kita cuman transaksi, cuman kerja gitu. Kita nggak tahu apa-apa kena gitu kan. Nggak ada perbuatan salah. Aduh. Oke, kalau dari Alvin gimana, Pin? Lu menurut lu paling bagus gimana caranya yang diambil? Kalau gua lebih setuju untuk karantina wilayah. Kenapa, Pin? Karena memang kita semua tahu di Jakarta itu sudah terdampak hampir 800 orang, dan itu bisa menyebar. Jadi ya untuk men-stop penyebaran itu kita harus tutup itu satu Jakarta gitu. Untuk akses. Iya, orang mudik, apalagi bentar lagi mau Ramadan nih, yang mudik mohon untuk berdiam diri sejenak di rumah, dan juga jika ada itu WFH, dan untuk yang tunawisma, menurut gua kita harus masukkan dia ke panti sosial. Dan untuk yang orang-orang yang terdampak yang rentan itu, kita kasih yang informal, kita kasih dia keterampilan lain gitu di balik kerja online atau bagaimana gitu. Kalau menurut gue sih gitu, karena ya memang sudah masalahnya gawat gitu. Sudah 800 orang yang kena. Seorang ya. Benar sih. Jadi ini teman-teman ya, kita barusan dapat masukan bagus nih. Selanjutnya dari kalau dari Lintang gimana? Ya mau Paling nggak bagus mau gimana? dari yang gua tahu dari beberapa sumber gitu, dari dokter yang punya YouTube gitu. Ya salah satu caranya ya dengan lockdown, soalnya memang penyebaran ini nih masif banget gitu, penyebarannya mudah lagi gitu kan. Ya oke lah, orang bisa bilang ini nih tingkat kematiannya 2%, tapi semakin itu diremehkan nih, penyebarannya mudah ya penyebarannya gampang, terus habis itu orang yang mati kan nambah karena diremehin itu kan. Maksudnya sebisa mungkin sih ya oke, kita ya bagusnya sih dengan ngasih tahu angka kematian penyakit ini 2% sebenarnya agak sedikit menenangkan, tapi ya jangan terlalu dininaboboin aja sih. Ya memang untuk solusi ini sih bagusnya emang lockdown gitu. Tapi itu atau enggak ya karantina wilayah lah yang dicanangin sama kemarin yang gue liat di Twitter apa gimana, hashtag karantina wilayah. Soalnya di karantina wilayah tujuannya memang untuk menutup akses supaya orang-orang yang di Jakarta, orang-orang pendatang Jakarta yang pengen pulang kampung tuh jangan dulu gitu loh. Dan itu sih emang kayak gue setuju dengan apa yang dibilang Agam. Ya kalau misalkan karantina wilayah ya pasti harus ada persiapan tersendiri gitu kan. Nih dia di Jakarta ada orang dari sektor informal, terus kalangan ekonomi menengah bawah gitu yang kerjanya harian, dapat pendapatannya harian. Ya gimana cara kalau mereka biar bisa stay di rumah gitu menjalankan karantina wilayah ini, ya gimana caranya ya? Ya harus dengan kebijakan dari pemerintah gitu. Ya jangan cuma himbauan lah, cuma kayak ibu ngasih tahu anak, nak jangan mabok ya udah. Oke. Jadi ibaratnya cuma ngingetin aja gitu ya. Jangan narkoba ya gitu kan. Ya, Tapi nggak dikasih tahu alasannya apa? Heeh. Karena narkoba gitu ya. Cuma oke. dihimbau aja gitu kan. Oke teman-teman, jadi ini kita udah dapat masukan nih dari teman-teman. Semoga kalau bapak ibu dari pemerintahan nonton bisa langsung mendengar nih ya.
teman-teman ini mewakili dari warga Jakarta yang bekerja di berbagai sektor ya teman-teman. Jadi kalau ada Bapak Ibu di Kementerian Kesehatan, halo boleh silakan diulang lagi videonya, bisa denger lagi masukan dari 4 orang ini. Oke teman-teman, ini tadi kita udah ngobrol sebenarnya belum terlalu banyak ya, cuma sedikit singkat saja. Jadi kita ada bisa mungkin nyimpulin lah ya. Sebenarnya warga Jakarta itu beragam kan, kerjaannya beragam gitu. Kalau dari saya sendiri menyimpulkan itu oke, ini benar katanya tadi Faren sama Agam yang ini sebenarnya tugas pemerintah gitu kan. Tapi warga ternyata ngambil sikap sendiri kan untuk untuk menjaga diri. Solidaritas masyarakat warga itu tuh ada gitu, dan itu adalah sebagai sentilan ya teman-teman. Sentilan untuk pemerintah yang selama ini masih bingung ngambil langkah apa gitu kan ya. Langkahnya masih belum pasti. Nah itu kalau dari saya sendiri mungkin ini agak lucu ya gitu ya. Jadi pemerintah itu adalah perwakilan dari kita gitu kan, representasi dari kita gitu. Tapi dia nggak kenal kita gitu. Kita nggak kenal warganya siapa gitu kan. Kita harusnya dia harusnya kenal kita kan. Kerja kita apa, macam kita apa. Nah itu agak unik tadi yang agak bilang untuk sawit aja bisa 7 miliar tapi buat 4 miliarnya nggak bisa gitu kan. 7 triliun ya, 7 triliun untuk sawit tapi 4 triliun buat warga nggak bisa ya. Itu agak unik gitu teman-teman. Nah berhubung kita ini terbatas ruang dan waktu, ruang waktu lagi banget bahasanya. ini kayak apa namanya, kalau dari saya sih simpelnya, jadi kebijakan yang paling penting itu adalah kebijakan yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ya, dasar dari warganya ya. Paling setuju nggak nih kalau gue ngomong gitu? Setuju sih. Teman-teman di kantor, teman-teman yang di lapangan setuju nggak nih? Setuju. Kalau misal kebutuhan dasar, berarti baju juga harus ditanggung. Sebelum baju kan ada makanan misalnya. Sandang, pangan. harusnya pangan papan sandang ya. Pangan papan sandang gitu kan. Tapi nyari makan mesti pakai baju juga. Nah jadi ya, dia baju pas itu kan nggak telanjang itu jadi alasan normatif aja sih. normatif ya, Iya. gitu kan. Maksudnya yang universal itu kan. Maksudnya Kuli bangunan nyari duit nggak pakai baju. Gimana ya? Baju juga. Pakai Gimana celana. Oh, pakai kutang. Ya sempak dikit lah ya. Nah itu teman-teman, kalau dari mungkin bisa lah kita setuju ya kalau pangan itu yang utama gitu kan. Iya. Di sini. Jadi kalau misalnya ada, tadi teman-teman bilang itu lockdown yang terbaik kan. Tapi tetap harus ada pemenuhan pangan ya. Pangan itu dari mana? Pemerintah. Atau kita aja sendiri nanam padi gitu di Bisa. Jakarta gitu. Hidroponik gitu ya. Enggak, itu harus. Tapi Harus. pemerintah juga wajib menurut gue. Wajib betul. Itu kayak alternatif dari masyarakatnya harus nih. Kita juga punya alternatif lah. Cuma menurut gue pemerintah wajib. Wajib kan, betul. Karena di undang-undang mereka adalah abdi dari rakyat ya kan. Mereka mewakili kita, representasi dari kita kan gitu. Nah, harusnya kita yang nyuruh mereka, bukan mereka nyuruh kita ya kan. Gitu sih. Oke. Jadi kalau dari video Sobat kali ini bisa saya simpulkan kalau corona itu memang serius teman-teman. Ini teman-teman yang sudah membuat petisi, Lintang dan Alvin yang dari sebulan sebelumnya sudah bikin petisi ini ternyata terjadi betul-betulan ya. Sayangnya tidak laku. Sayangnya petisi tidak laku. Makanya corona nyebar gitu. Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa, masih ada Alvin, masih ada Agam sama Faren yang selama ini masih ke lapangan coba. Masih Kita juga masih open donasi. Iya, teman-teman silakan langsung buka IG-nya di mana ya? Taman Atau Twitter? titik baca titik aksara. Silakan DM aja. Taman Titik baca. baca titik aksara. Oke, nanti saya taruh di bawah sini. Ya. Oke. Kalau dari saya Hugo bersama dengan Agam, Faren, Alvin dan Lintang, kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tunggu video kita selanjutnya ya teman-teman ya. Kita rehat dulu sejenak. Rehat dulu saja, kita ngopi-ngopi dulu ya. Jadi kita ngobrol udah take 3 kali coy. Oke teman-teman, kalau gitu salam dari saya. Jaga kesehatan selalu, jaga kebersihan, jaga juga teman-temannya. Solidaritas bersama-sama teman-teman. Kita dukung lawan corona sama-sama. Karena teman-teman nggak akan bisa lawan corona sendiri. Teman-teman butuh teman. Lawan corona dan fasisme. Lawan corona fasisme itu teman-teman. Ada lagi mau slogan? Rakyat bantu rakyat. Rakyat itu rakyat. Alvin? Klik like, comment, and subscribe. Oke. Lintang? Semuanya sudah dibilang sama mereka. Oke, sampai jumpa teman-teman.